kitab Safinatun Najah, Syekh Salim Al-Hadrami membahas terkait tentang Jumat. Syarat-syaratnya Jumat kan tadi. Benar ya? Syarat-syaratnya Jumat ada berapa? Ada 6. Pertama, Jumat itu dikerjakan di waktu zuhur, nggak boleh dilaksanakan di waktu yang lain. Waktu Jumat itu waktu zuhur. Kedua, dilaksanakan di dalam batas desa. Umumnya kalau Jumat di kampung itu satu kampung satu masjid. Tapi sekarang satu kampung bisa saja 2, 3, sampai 4. Sekarang saja di Bapak masjid awalnya di Cengkong Masjid An-Nur, sekarang Al-Muna, sekarang Al-Ikhlas, sekarang At-Taqwa, sekarang Al-Iman. Banyak ya. Masjid saja sekarang apa? Padahal keutamaannya memang kalau satu kampung atau ada batasnya itu satu masjid. Tapi kalau tidak muat ya tidak mengapa ya. Ketiganya dilaksanakan berjamaah. Tidak boleh Jumat itu dilaksanakan sendiri-sendiri. Kemudian jumlah jamaahnya minimal 40. Kalau di sekolah ingin dilaksanakan Jumat, cek dulu laki-lakinya ada nggak 40. Jumlah jamaahnya minimal 40. Bukan hanya 40 itu minimal, kata Syekh Salim Al-Hadrami ala madhab Imam Syafi'i. Jadi kalau tidak ada 40, Jumatan di luar saja. Paham ya? Nah ini tugasnya Asep dan jangan hitung dulu orangnya yang kalau Jumatnya. Bukan soal petugasnya juga, tapi jumlahnya dulu harus dihitung. Kemudian laki-laki semuanya, ada wandu, ada bencong enggak? Jangan. Ada perempuannya, maaf minggir dulu perempuannya. Karena ini sholat Jumat. Bagaimana kalau khotibnya perempuan? Nah itu dia masalahnya. Yang sholat Jumatan itu siapa? Kok kenapa khotibnya perempuan? Yang sholat Jumat itu siapa? Terus apa perempuan jadi khotib? Yang sholatnya laki. Dan harus balik, semuanya harus balik. Dan penduduknya harus asli orang situ. Kalau tidak asli orang situ disebutnya musafir. Kalau misalkan sudah menetap, nah boleh. Artinya sudah agak lama menetap di tempat. Kemudian tidak didahului bersamaan dengan sholat Jumat yang lain. Misalkan sholat Jumat ada juga di yang lain Jumatan, terus pindah ke sini Jumatan lagi, dan jangan. Ya satu saja Jumatan. Kemudian harus didahului oleh 2 khutbah. Jumatan itu harus ada 2 khutbah. Bukan seperti ceramah 1 kali, tapi 2 khutbah. Paham? Paham? Santri kalau mau sholat Jumat apa syaratnya? Berapa syaratnya? 6. Fokus lihat sini. Berapa syaratnya? 6. Apa saja? Waktunya zuhur. Kedua, waktu zuhur. Yang kedua memang ada batas desa. Artinya jangan di sini Jumatan, di situ Jumatan, ya, paham nggak? Ya. Kemudian yang ketiganya
4 jumlahnya minimal 40, dan laki-laki semua dan balita semua. Kalau ada anak kecil juga nggak dihitung. Mau semuanya gitu ya, anak-anak kita Jumatan itu nggak dihitung. Ya makanya yang anak-anak itu di belakang dulu, di belakang dulu, barisannya di belakang. Jangan dihitung, nggak dihitung. Kenapa? Belum kali. Kemudian apa lagi? Ya, jadi nggak ada Jumatan di sini, terus Jumatan lagi ke sini. Kemudian harus didahului dengan 2 khutbah. Lanjut. Apa rukun-rukunnya khutbah? Ini terutama yang laki-laki, tapi yang perempuan juga wajib tahu. Rukunnya khutbah pertama hamdalah, innal hamdalillah atau alhamdulillah. Jadi memuji Allah. 2 bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itu rukun. Pertama hamdalah, kedua sholawat, ketiga wasiat, ittaqullah, ya, wasiat takwa. Kemudian yang keempatnya baca Quran. Baca Quran apa? Seperti ya ayuhan nasu apa? Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, atau ya ayuhan nas gitu ya. Kemudian yang selanjutnya berdoa untuk kaum muslimin di dalam khutbah. Khutbah apa? Khutbah salah satu saja berdoanya, berarti khutbah terakhir. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat, kan gitu. Gimana syarat khutbahnya? Pertama hamdalah, kedua sholawat, ketiga wasiat takwa, keempat ayat Quran dibaca, kelima doa. Bapak pernah khutbah di komplain sama jamaah. Ya, memang ketua DKM-nya itu hafiz Quran. Ya, qori juga. Tapi Bapak itu punya audio setiap kali Bapak tampil. Jadi setiap kali Bapak ceramah itu pasti begini nih, direkam. Ya. Jadi setiap kali ada yang komplain, Bapak tinggal buka audionya. Apakah Bapak ada kurang khutbahnya? Dan Bapak tinggal jawab, sampaikan kepada pengurus dan jajaran jamaah bahwa Bapak lengkap sesuai dengan syarat khutbahnya. Jadi tidak ada yang kelewat. Kenapa? Karena Bapak punya audionya, punya rekamannya. Paham nggak? Itu penting kalau kamu mulai berdakwah di masyarakat. Ketika dikomplain nih audio saya, silahkan cek, kalau perlu dibawa ke MUI, bawa MUI. Sah nggak Ustaz sih kalau ceramah? Khutbahnya begitu. Komplain tuh kan, dikomplain. Ini cerita Bapak ya. Nah kemudian kenapa Ustaz nggak jelasin tabayun kepada pengurus dan jamaah? Males. Males. Sudah saya selesaikan sama pengurus. Dijadwalkan 1 tahun di salah satu zona tuh. Ya kalau apa namanya ujung sana. Perjalanannya di sini 1 jam kalau khotib ke sana. Ya. Menyangka bahwa Bapak itu tidak sah karena ada rukun yang kelewat, tapi Bapak punya dokumen pribadi yang setiap kali dibuka ketika ini Bapak kalau ceramah begini, di audio, di video apa di audio kan, supaya apa? Ada kurang tidak, ada salah tidak, bisa paham nggak? Ya, dipenggal-penggal nggak ceramahnya? Ya, menghina orang tapi penggal-penggal nggak ceramah. Ya, paham? Terus kurang, masih belum yakin, tinggal keluarin sertifikat khotib. Masih kurang, dia mau komplit, keluarin sertifikat imam dan khotib, bahwa Bapak lulus imam dan khotib, bukan anak kemarin gitu. Dan setiap kali Bapak khutbah tahadus bini itu menceritakan motivasi kepada kalian, tidak pernah bawa teks. Tidak pernah bawa teks, no teks ya.
Pak bisa nggak Pak? Boleh nggak bawa teks? Gitu ya. Artinya apa? Artinya Bapak sudah mempersiapkan diri. Bukan berarti wah harus bawa teks ini. Tidak, ya saya bilang Bapak kalau khutbah tanpa teks, tanpa teks. Artinya apa? Artinya apa? Sudah diprogram di pikiran. Pak, mendingan pakai apa? Tulisan, buku, silahkan saja. Tapi Bapak sedang belajar tidak pakai teks, no teks. Kalau ceramah gimana Pak? Rata-rata Bapak tidak bawa teks. Kalau bukan seperti ini ngajinya, ya paham nggak? Kalau seperti ini kan melihat karena ingin menjelaskan apa yang disampaikan oleh pengarang kita. Lebih baik yang mana Pak? Baca kitab yang bagus. Tidak baca karena sudah dihafal juga Pak. Bagus. Nah, ada yang jelasin tuh, lihat persentase ada? Silahkan saja kan? Silahkan saja. Tidak, ya silahkan saja. Kalau sudah habis bisa dan belajar ilmu itu diterapkan ke dalam hati. Al ilmu fis sudur laisa fis sudur. Ilmu itu bukan di sini, tapi di sini. Kalau ini hilang, kitabnya nggak kebawa, gimana? Kita. Kalau kitabnya ini hilang, gimana Seth? Aduh, kitabnya nggak dibawa. Sebentar hadirin, saya kelupaan bawa kitab, jadi saya tidak bisa ceramah. Heboh ini, Ustaz. Paham nggak? Ya. Kemudian yang selanjutnya lanjut. Jadi artinya khutbah itu ada rukunnya, tidak boleh ada yang terlewat. Hamdalah, sholawat, apalagi wasiat taqwa, baca Quran, doa. Kemudian lanjut syurutul khutbah ini. Syarat membaca dua khutbah ada 10. Pertama, kitanya itu dari harus suci, hadas besar, hadas kecil. Nggak boleh yang khutbah ketika kentut masih melanjutkan, harus turun ganti dengan yang lain. Suci juga dari najis badan pakaiannya, dan juga harus tertutup auratnya. Berdiri dia kalau mampu, tidak berdiri duduk nggak apa-apa. Kemudian duduk antara dua khutbah dengan tumanina. Jadi ada khutbah itu ada duduk dulu kan? Ada duduk sebentar tumanina. Jadi jangan duduknya udah duduk diri lagi, jangan. Duduknya tumanina, tahu kan tumanina sih? Tahu ini apa? Dan duduk tumanina gimana? Enggak duduk langsung berdiri lagi, duduk santai dulu. Seukuran kemudian berkesinambungan antara dua khutbahnya. Jangan sudah innal hamdalillah khutbah pertama selesai sampai terakhirnya barokallah, lama banget lagi nyambungnya dua khutbah. Nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi harus nyambung. Kemudian yang berikutnya adalah berbahasa Arab. Berbahasa Arab. Kata saya Salim Al-Hadrami itu khutbah itu bahasa Arab. Gimana Pak kalau sama bahasa Indonesia? Tidak mengapa. Artinya ada penjelasan para ulama lain. Ya, bahasa Arab kan ada. Innal hamdalillah, bahasa Arab kan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ada bukan? Baru dijelasin. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah. Nahmaduhu, segala pujian. Wa nasta'inu, dan pertolongan. Wa na'udzu billah, dan memohon perlindungan. Min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan dari buruk-buruknya amal. Kan gitu ya? Dijelaskan setelah Arab itu dijelaskan Indonesia. Didengarkan oleh 40 orang jamaah. Jadi harus diperdengarkan ucup oleh 40
jamaah. Gimana kalau tidak didengerin? 40 jamaah ada yang tertidur, nggak boleh. Harus 40 jamaah itu dalam keadaan terjaga. Harus didengerin khutbah. Kalau nggak didengerin, gimana? Tidak sah. Gimana kalau pendengarnya tidur semua? Diulang, harus diingatkan. Hadirin mohon tidak tidur. Disampaikan saja. Hadirin tolong dengarkan khutbah saya, jangan tidur. Hadirin, kalau hadirin tidur maka khutbah saya tidak sah. Atau kalau kita sering ngobrol, ya kan fakot lalu. Kemudian yang berikutnya apa? Dilaksanakan waktunya zuhur, jangan khutbah waktunya asar. Kemudian yang berikutnya alladzi talzamu lil mayyit. Sudah khutbah Jumat, ada yang tanyakan atau terkait tentang sholat Jumat? Kita 1, 2, 3, 4 bab. Jenazah tinggal setengahnya. Kemudian setelah itu bab zakat, bab puasa, haji, selesai. Bab zakat, bab puasa, selesai. Ya. Sekarang terkait tentang mayit. Alladzi talzamu, alladzi talzamu. Jumat ada yang ditanyakan? Jumat boleh nggak dilaksanakan waktu harinya Sabtu? Ngimpi itu ya, ngimpi itu ngimpi ini Jumat dilaksanakan hari Sabtu. Bukan Jumatan itu mah, Sabtuan. Atau Minggu, kayak orang non Muslim, mingguan itu. Alladzi yalzamu, kalau tidak ada yang ditanyakan, alladzi yalzamu lil mayyit arba'ata khisalin ghusluhu wa takfinu wa salatu alaihi wa dafnu. Wajib bagi mayit itu ada 4 hal ya yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Kalau mayit mah kalau sudah meninggal mah sudah. Wajibnya bagi yang hidup, bukan yang meninggal. Mayit mau ditenggelami, mau dibuang, mau protes. Protes enggak? Enggak. Kalau protes bapak lari. Ya. Jadi apa 4 hal? Sok sama-sama: mandikan, kafani, sholati, makamin. Mandiin, kafanin, nyolatin, nguburin. Sudah lihat? Itu bahasa Bekasi itu kan, mandiin. Ya, mandiin, kafanin, nyolatin, nguburin. Apa kata? Sekate-kate. Terus berikutnya aqallul ghusli, bagaimana memandikannya? Sedikit-dikitnya ada 5 hal ketika mandiin. Jangan mandiin mayit tuh mandiin seperti orang hidup ya. Udah guyurin. Jangan, tapi ada tata caranya. Pertama, basahi kubul tubuhnya, artinya kemaluannya. Tapi juga perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, atau boleh dengan anaknya. Kemudian yang kedua, bersihkan kotorannya pada lubang hidungnya, dibersihin semuanya hidung. Kemudian wudukan, wudu. Mayit itu diwudukan oleh yang hidup. Digosok, kemudian dimandikan, digosok dengan daun bidara. Sunnah ya. Tapi kalau sedikit-sedikitnya sunnah dengan daun bidara. Bidara itu daun sidr. Dalam Quran fi sidrim makhtum wa talhim dalam surat apa? Fi sidrim makhtum dalam surat apa? Waqiah apa kabar? 5 membasuh badannya sebanyak 3 kali. Jadi jangan membasuh mayit itu berkali-kali, cukup minimalnya 3 kali ya membasuh badannya. Tapi kalau misalkan membersihkan najisnya silahkan berkali-kali juga ya. Tapi pas membasuh badannya 3 kali saja. Dan pelan-pelan
Ya, walaupun sudah meninggal, mayit itu basuhnya pelan. Waduh, gitu ya, jangan. Kemudian lanjut, aqalul kafani, logat itu belum ya. Faslun, adapun ini ialah pasal. Aqalul kafani, adapun paling minimalnya kafan.